Buat kamu yang suka mendengarkan curhat dari temanmu, tetangga, atau siapapun, mohon ikuti aturan ini. Tidak boleh menerima curhat ketika malam hari atau subuh hari. Karena malam dan subuh hari alam bawah sadar terbuka lebar. Itu adalah kondisi di mana kamu benar-benar seperti spons. Spons yang menyerap tanpa saring. Jadi hati-hati kalau memang mau terima curhat siang atau sore. Malam hari ketika sudah ngantuk, sudah rileks, jangan sampai terima curhat. Begitu pula subuh hari. Yang kedua, kamu juga tidak boleh terima curhat ketika kamu sedang nggak fit. Nggak fit secara badaniah atau nggak fit secara jiwani. Misalkan lagi demam, nggak enak badan, lagi ngantuk, kurang tidur, badan sedang nggak fit, atau nggak fit secara jiwa. Kamu sendiri lagi galau, lagi bad mood, lagi hampa, lagi bete, lagi sedih, lagi marah. Begitu terima curhat, itu benar-benar yang kamu disampah-sampahin. Dia lega, nanti kamu empet. Dan kita juga harus tahu diri ya. Untuk hal-hal yang kita nggak tahu ilmunya, sebaiknya tidak terima curhat untuk hal itu. Bagi kamu yang suka mencari orang untuk curhat, itu boleh. Tapi kamu juga harus tahu tempat di mana kamu curhat, orang itu harus ada ilmunya. Jangan sampai dia kosong, dia nggak ngerti itu. Tapi mas, aku hanya butuh orang yang mendengarkan kok, nggak perlu dinasihati kok. Iya. Cuman begini ya, kalau kamu curhat kepada orang yang nggak punya ilmu, yang kurang bijaksana, nanti keluar kata-kata yang malah bikin kamu jatuh. Nanti keluar kata-kata yang malah membuat kamu merasa semakin gak nyaman. Entah itu dihakimi, entah itu kamu dilabel, entah kamu malah ditanamkan sesuatu yang gak baik. Jadi sebaiknya curhat kepada orang yang berilmu dan bijaksana. Lebih dewasa, lebih matang dari kamu. Nah, kita sebagai penerima curhat, kalau kita menerima curhat tentang sesuatu yang kita nggak ngerti, tentang suatu dunia, suatu bidang, suatu perihal yang kita nggak ngerti, maka kita hanya boleh mendengarkan. Jangan coba-coba memberikan nasihat, takutnya salah. Nah, seringkali kita itu kalau terima curhat suka menghakimi. Kamu sih, makanya kamu jangan gitu. Kamu sih yang begini, itu salah. Nah, orang kalau curhat sama kita, dia kan percaya dan ingin merasa nyaman. Kita jangan menghakimi, karena sudah terlalu banyak hakim di luar sana. Tanda petik hakim ya, orang-orang yang menghakimi curhatannya. Kita jangan gitu. Nah, kembali kepada inti pembahasan, malam dan pagi tidak boleh terima curhat. Orang lega, tapi kamu yang penuh. Pindah ke kamu energi negatifnya, emosi negatifnya, memori-memori itu, suara-suara itu, keluhan-keluhan itu masuk ke dalam alam bawah sadarmu. Kamu yang kepenuhan nanti. Makanya kalau kamu nggak tahu ilmu ini, biasanya belakangan mulai suka marah sama keluarga, sama pasangan, sama anak. Karena itu sampah-sampahnya orang lain sebenarnya. Yang kedua, ketika kamu nggak fit secara badan maupun jiwa, jangan terima curhat. Karena itu juga gerbang yang terbuka. Kamu sedang rapuh, kamu sedang rentan. Kamu akan menerima, menyerap semua energi negatif itu yang berupa memori atau emosi negatif. Yang ketiga, pastikan kamu punya ilmunya dan kamu bijaksana soal hal itu. Kalau enggak, mendingan jangan terima. Karena khawatirnya salah. Khawatirnya malah pendapat atau saran yang kamu berikan itu tidak baik buat dia. Contohnya ya, ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa tidak punya ilmu, tidak bijaksana. Ada orang curhat nih, aduh aku udah capek mas. Aku udah capek mbak dengan hidupku. Kami suami istri berantem terus nggak ada bahagia-bahagianya. Tertekan batinku. Kami udah nggak bahagia, cekcok terus. Gimana ya? Bla 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 panjang lebar. Dan kamu keluar statement seperti ini. Kamu menyatakan seperti ini. Ya udah sih, kalau nggak bahagia ngapain dipertahanin? Ya udah pisah aja. Ngapain juga tertekan terus kayak begitu? Hidup kan untuk bahagia. Lihat ya, seolah-olah bener nih. Seolah-olah. Hidup kan untuk bahagia, kayaknya benar. Tapi ini meracuni, ini sesat. Ini tidak benar. Kalau setiap kali ketidakbahagiaan datang terus kita harus pergi, berpisah sama sesuatu atau seseorang, betapa kanak-kanaknya kita. Menikah dengan siapapun pasti ada ketidakbahagiaan. Kan gak ada orang yang sempurna. Hanya mendekat pada Tuhan, di situ ada kebahagiaan karena Tuhan maha sempurna. Kerja di kantor A nggak bahagia disarankan pergi. Kerja di kantor B nggak bahagia disarankan pergi. Harus ada ilmu khususnya. Ketidakbahagiaan yang gimana dulu nih? Kecuali ya, kamu kerja, kamu berada di suatu komunitas atau organisasi atau pekerjaan atau kantor atau perusahaan yang sudah melanggar hati nurani. Di situ orang pada korupsi. Di situ orang menipu klien-kliennya. Dan kamu nggak bisa, aku nggak bisa mas kerja di tempat begini. Nah itu baru kamu harus pergi. Ini ketidakbahagiaan yang benar.
Karena di dalamnya ada hal yang menyesatkan yang kamu tak mampu lakukan. Tapi kalau salah paham sama rekan kerja, kurangnya komunikasi, cekcok berselisih dengan pasangan karena beda idealisme, kalau kamu anggap ini ketidakbahagiaan yang adalah dasar untuk pergi, wah gawat sekali. Makanya dalam pernikahan, kalau ada masalah apa-apa, sebelum gugat cerai, sebelum ada rencana yang aneh-aneh, memang dianjurkan mediasi. Dimediasi dulu. Jadi hati-hati. Kalau kamu nggak punya ilmu, nggak punya kebijaksanaan, nggak punya kematangan, tidak boleh memberikan nasihat. Takutnya salah. Dan kamu jangan sembarang curhat. Ada orang yang akan berkata sesuka dia. Tapi dampaknya ke kamu luar biasa. Ketika kamu mau curhat, tentu kamu lagi rapuh, lagi hampa. Ketika kamu hampa, kamu tuh rentan, kamu tuh mudah untuk ditanamkan apa saja, diomongin apa nanti kamu manut. Itu bahaya sekali. Curhat yang paling benar hanyalah kepada Tuhan. Itu sudah yang terbaik sudah. Paling aman. Atau yang kedua, curhatlah kepada ahlinya, kepada orang yang memang berpengalaman, pernah mengalami itu dan menang. Menang tuh artinya dia tidak kalah dengan keadaan, dia menang, dia bisa mengatasinya dan dia bisa lolos dari ujian itu dengan baik. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.